Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Syekh al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi rahimahullah ta'ala wa ala nafa'i al-mushid al-rahimi amin. Wa min jumlati fala yudrikul insan illa nafsahu wa sifatih nafsihi wa hadirun lahu fil hali wa mimma kana lahu min qabli. Fala yudrikul insanu, manusia tidaklah mendapati, maksudnya mengetahui, idrak itu mengetahui. Tidaklah manusia mengetahui illa nafsa kecuali dirinya sendiri. Jadi yang tahu ini kita, yang dari kita yang tahu. Jika kita masih bahas tentang perbedaan ulama tentang masalah zahir dan batin. Wasifat nafsi dan sifat-sifat dirinya sendiri. Jadi yang tahu kita mimma huwa hadirun lahu fil hadi, daripada sesuatu yang itu hadir baginya pada ketika itu, artinya yang sekarang. Dia tahu yang sekarang. Au mimma kana lahu min qabl, atau dari apa yang ada baginya daripada sebelumnya. Ya, yang sebelumnya. Dia tahu dirinya sekarang atau yang kemarin. Ya, yang nanti nggak tahu. Belum terjadi. Summa bil muqayyasati ilaihi ya yufhamu dzalika li ghairihi. Kemudian dengan membandingkan kepadanya dapat dipahamikan itu kepada yang lainnya. Nah, dengan dibandingkan sesuatu kita akan tahu. Kita kalau membandingkan sesuatu bakal tahu. Ya. Kita bandingin baru tahu. Kayak gitu gini. Hidup ini kita rasanya susah. Karena kita kadang melihatnya yang atas saja, bandingin sama yang bawah. Oh ternyata kita masih mending, enak. Jadi kadang dibandingin baru diadakan perbandingan. Suma kot ya. Yasaddaku atau yasaddiku bi anna bainahuma tafawutan fil syarafi wal kamali. Kemudian kadang dia membenarkan dengan bahwa di antara keduanya ada perbedaan. Syarafi wal kamali dalam semuanya kesempurnaan. Jadi diadakan perbandingan dan dia bisa membenarkan di antara keduanya perbedaan dalam kemuliaan pada sebelum kemudian itu illa aynya sebelum menaik ma huwa sabitun li nafsi mukmin wa ilmuha sifat walaysa maka berbasar pada kekuatan kemanusiaan illa kecuali alias muda bahwa dia itu tetap billahi ta'ala milik Allah ta'ala wa huwa sabitun li nafsi, sesuatu yang dia tetap pada dirinya. Jadi kekuatan manusia itu adalah milik Allah. Nabi ini dari perbuatan, wa ilmi, ilmu, maupun berarti kuasa,
Wabainya dan lainnya dengan sifat daripada berbagai sifat. Ma'a sifati ma'a tasdiki serta membenarkan bi'anna dzalika akmalu wa asyrafu. Dengan bahwa demikian itu ya lebih mulia, lebih sempurna, dan ada yang lebih mulia. Fayakunu maqsadu ta'wimi ala sifati nafsi la ala khusra ta'ala fi minal jalal. Maka adalah sebagian besar ya putarannya ta'wimi ala sifati nafsi itu atas sifat diri, la ala khusra ta'ala, bukan atas apa yang dikhususkan Tuhan Allah Ta'ala minal jalali daripada kemuliaan. Dan kita yang ada kita ya, kita boleh kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita gunakan dengan sebaik-baiknya, udah dikasih Allah. Kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah namanya kita orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur insya Allah nikmatnya bakal tambah. Kalau kita gunakan yang jelek-jelek, nikmatnya bakal kurang. Jadi kalau kita kepengen bagus, maka kita syukurin nikmat kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kita ini nggak syukur, maka ketika nggak syukur maka kurang semuanya, susah semuanya. Wanita jika oleh karena itu para Rasulullah la usi sana an alaika anta kama asnaita ala nafsika. Aku ya, tidak dapat menyampaikan pujian kepada engkau. Ya, dan juga aku tidak bisa menghitung pujian kepada engkau. Ya, sini menyampaikan ya. Aku tidak dapat menyampaikan pujian kepada engkau. Anda kama asnaita ala nafsika. Engkau lah sebagaimana engkau muji atas diri engkau. Ini doa yang sering kita baca, ini pujian yang sering kita baca. Kita kan kalau bersyukur Allah begitu kita puji. Ini maknanya walaysa ma'niyu bihi anni ajizu anit ta'biri amma ajratu bahwa i'tirafun bil usuli an idrakikun hijalani. Jadi maknanya itu bukanlah maknanya itu aku lemah, anni ajizu anit ta'biri, aku lemah daripada mengungkapkan amma adraktu, daripada apa yang aku ketahui. Aku dapat maksudnya aku ketahui. Maknanya bukan begitu. Aku enggak bisa mengungkapkan apa yang aku enggak ketahui. Itu masih zahir, bukan itu yang dimaksud. Yang maksud adalah bahkan maknanya huwa i'tirafun bil khusri, pengakuan dengan kurang, an idraki kunhi ajalani, daripada mengetahui hakikat keagungan Allah. Lebih dalam lagi. Kalau tadi secara zahirnya ungkapan apa, ibarat apa yang pantas aku nggak tahu, itu zahir. Nah, kalau ini kunhi an idraki kunhi jalani, daripada mengetahui hakikat keagungan Allah, kebesaran Allah. Jadi lebih dalam lagi itu keagungan Allah. Jadi pengakuan kurang dari mengetahui hakikat keagungan Allah. Bukan zahirnya, bukan nggak bisa menggunakan redaksi apa yang paling pantas buat Allah. Nah, itu kan zahir, bukan itu yang dimaksud. Lebih dalam lagi hakikatnya. Jadi kata-kata itu ungkapan, kata-kata Nabi tadi itu adalah i'tiraful, pengakuan bil usuli, dengan kurang daripada mengetahui hakikat keagungan Allah. Kita nggak tahu hakikat keagungan Allah bagaimana.
Wanita lihat oleh karena itu kalau baru berkata sebagian mereka ulama ma'arafallah bi hakikati siwallah azza wa jalla. Tidak ada mengetahui Allah Ta'ala dengan hakikatnya selain Allah azza wa jalla. Jadi yang dimaksud sabda Nabi tadi benar-benar hakikat la uqsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika. Wa qala Siddiq radhiyallahu anhu alhamdulillahilladzi lam yaj'al lil khalqi sabila ila ma'rifati illa bil ajzi an ma'rifati. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi yang lam yaj'al tidak menjadikan lil khalqi bagi makhluk sabila akan satu jalan ila ma'rifati kepada pengetahuannya illa kecuali bil ajzi an ma'rifati, kecuali dengan lemah daripada mengetahuinya. Jadi kalau kita pengen mengetahui Allah, ya kita harus mengetahui kita ini lemah dulu. Mengetahui diri kita ini lemah. Kalau kita masih ego aja, masih melihat diri kita bisa ini bisa itu, masih paling hebat, paling jago, belum sampai ya. Ma'rifat, orang yang ma'rifat ya harus kenal itu, ya. Harus kenal diri kita. Orang ma'rifat itu kenal diri. Makanya orang yang ma'rifat rata-rata rendahnya kalau itu ya orang sufi rata-rata kayak orang bodoh. Kayak orang bodoh padahal Masya Allah. Makanya kalau ada kita, ada orang mencela kita, merendah kita, menganggap kecil kita, itu udah berhasil tuh tawaduknya. Iya. Jangan marah, alhamdulillah. Dicela tuh alhamdulillah. Masalah alhamdulillah berarti udah sampai. Jangan marah juga. Coba kita marah, berarti baru sampai gitu. Masih siapa saya? Wal naqdi inana kalami an ada naqdi, genggam olehmu akan luasnya kalam ini daripada cara ini. Wal narji ilal gharadi, dan kembalilah kamu kepada tujuan apa? Wahwa anna ahadal aqsami la taqilul aqsamu an idraki, bahwa salah satu daripada bagian-bagian itu tidaklah perlu oleh paham daripada mengetahuinya. Wa min jumlati, di antara jumlahnya itu adalah ruh, tentang masalah ruh. Wa min jumlati, dan daripada di antara jumlahnya apa? Ba'du sifatin aita, sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi bahwa anna ahadal aqsami, bahwa salah satu daripada bagian-bagian itu ya matakilu apa ya, sesuatu yang paham itu perlu, nggak bisa an-idraki daripada mengetahuinya. Ya, jadi paham kita nggak sampai apa tuh? Di antaranya ruh, sifat-sifat Allah, jadi kita nggak tahu. Wal ana isyarata ila misli fi qouli sallallahu alaihi wasallam, barangkali isyarat kepada yang seperti itu pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi subhanahu sab'in hijaban min nuri law kasyafaha la ahraqat sab'atu wajhi kulla man adrakahu basaruhu. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai 70 hijab daripada cahaya, yang kalau Allah buka law kasyafaha hijab itu maka dia akan membakar
maka akan membakar ya, salah satu wajib kesucian wajahnya. Kullaman adrakahu basaruhu, setiap orang yang matanya mengetahui itu, matanya mengetahui, maksudnya mendapati melihat bahwa andai kata bisa dibuka, maka akan membakar, nggak kuat. Jika Allah buka dia itu, Allah buka hijabnya itu, hijab daripada nur, niscaya kesucian wajahnya nur itu, Allah maksudnya akan membakar setiap orang yang matanya melihat. Makanya ditutup oleh Allah mengenai kasihnya, hijab antara kita dengan Allah nggak bisa lihat. Makanya kalau ada orang bisa melihat Allah di dunia, nah itu nafikan, itu bohong. Orang sekarang banyak yang begitu, berani berbohong. Tuhan WA dia bohong. Banyak orang sekarang berbohong atas nama agama, berani. Banyak sekali. Ya, orang salaman mau perempuan, padahal dia dipanggil Ustaz pakai salam. Zaman sekarang ini udah kayak begitu. Jadi, saya suka mengatakan dari dulu orang yang sudah sampai hakikat, ya, itu bagus, hebat. Kalau memang udah sampai. Tapi ada lagi yang lebih hebat. Walaupun dia sudah sampai hakikat, dia masih tetap pakai syariat. Guru musik kita Al-Alam, beliau udah sampai hakikat. Kalau salah nama perempuan pakai ini aja, pakai hijab. Almarhum itu apa kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, maka apa kata beliau, Sultanul Awliya di hadza zaman. Itu yang ngomong bukan orang sembarangan. Tapi orang sekarang ya berani banget. Dia lihat sekarang perempuan. Jangan ya. Pengen sejalan. Saya yakin mereka belum sampai. Kalau orang yang sudah sampai, dia akan diam-diam nggak mau menampakkan dirinya. Walaupun sudah sampai, dia akan tetap pakai syariat. Beda lagi nanti kalau dia pakai hukum syariat, hukum fikih, itu ada khilaf pendapat memang ulama. Tapi jumhur ulama, banyak ulama mengatakan itu haram. Apalagi fikih kita Syafi'i, itu haram. Allah